Assalamualaikum sahabat Lasa, kita masih di Aceh Utara menjelajahi jejak Islam pertama kali di Nusantara. Kita kemana nih Bang? Kita lanjut lagi ke makamnya Sultan Malikus Saleh ya. Oke. Nggak jauh berada di tempat dari museum ini. Oke, let's go. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu Monumen Samudra Pasai. Ya, setelah kami mengunjungi Monumen Samudra Pasai dan Museum Islam Samudra Pasai, kami memutuskan untuk melanjutkan berziarah di makam Sultan Malikus Saleh. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempatnya makamnya Sultan Malikus Saleh. Kebetulan kita ini mau sholat asar dulu sebelum kita melihat-lihat kondisi situasinya. Kompleks makam Sultan Malikus Saleh berada di Gampung Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Perjalanan dari Monumen Samudra Pasai cukup dekat, yaitu hanya sekitar 5 menit saja berkendara. Oke sahabat Lasa, inilah pintu masuk kompleks pemakaman Sultan. Cukup sederhana dan tampak sepi. Di dalam komplek terdapat juga daya atau pesantren Sultan Malikus Saleh, dan di sini juga fasilitasnya cukup lengkap meski semuanya masih sederhana, termasuk musola dan juga peta informasi. Oke, kita menuju ke makamnya Sultan Malikus Saleh untuk melihat kondisi dari bangunan tersebut dan makamnya. Oke. Sahabat Lasa, saya disambut baik oleh Bapak Marjuki, salah satu penjaga makam. Beliau pun dengan senang hati menceritakan sejarah Kesultanan Aceh kepada saya. Berikut kutipannya. Pak, siapa ini Pak? Ini Pak Marzuki. Oh, yang jaga di sini Pak? Ya, membantu di sini ada 8 orang kawan-kawan yang membantu merawat makam. Jadi makam ini ada kelihatannya ada 2 ya Pak? Ada 2. Ini yang di depan kita ini yang pertama Marasilu Sultan Malikus Saleh. Beliau sebagai pendiri kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai bahkan se-Asia Tenggara, Sultan Malikus Saleh. Itu yang di samping beliau itu bernama Sultan Muhammad Malikus Zahir, putra daripada Sultan Malikus Saleh, yaitu penerus dari beliau. Putra yang pertama? Iya, putra pertama, Sultan kedua dalam kerajaan Samudra Pasai dan penerus daripada ayahandanya. Kalau Sultan ini asalnya dari mana dia Pak? Dari Yaman beliau. Dari Yaman? Dari Yaman. Artinya kakeknya yang berangkat kemari dulu yang bernama Marah Ahmad. Marah Ahmad kawin dengan orang sini melahirkan lagi seorang putra yang bernama Marah Abdullah. Oleh Marah Abdullah kawin dengan putri Betung melahirkan seorang putra yang bernama Marasilu Sultan Malikus Saleh. Istrinya orang sini? Iya, istrinya orang sini. Istri beliau orang Perlak. Karena beliau kawin dengan anak Raja Perlak. Ya. Jadi istrinya beliau menyambung daripada ayahandanya. Juga Sultan Malikus Saleh pulang kemari dan memimpin rakyat di Samudra Pasai. Di makam istri beliau di Perlak. Pertama didirikan oleh Sultan Malikus Saleh ataupun Marasilu pada tahun 1270 dan berakhir pada zaman Sultan karena beliau wafat yaitu 1297. Dari 1297 disambung oleh putranya beliau yang bernama Sultan Muhammad Malikus Zahir, sehingga juga berakhir oleh Sultan Muhammad Malikus Zahir pada tahun 1326 dan terus dilanjutkan oleh putranya beliau yang bernama Sultan Ahmad ke depan lagi. Ke depan lagi kira-kira 1,5 kilo lagi
Situ ada kompleknya juga. Ada kompleknya lagi, dan bahkan makam lebih banyak lagi di sana, para sultan-sultan yang keturunan daripada Sultan Malikus Saleh. Kurang lebih ada 17 makam lagi para sultan ke depan. Itu baru ditemuin apa yang udah lama? Udah lama. Udah lama. Udah lama. Oh ya. Iya. Ya. Jadi Pak, yang awal dari Malaysia tadi gimana Pak? Yang di Malaysia itu yang bernama Sultan Al-Mansur. Itu sebagai penegak pertama. Itu di Malaka yang bernama Sultan Al-Mansur, anak daripada Sultan Zainal Abidin Ra'u Baghdad dari Samudra Pasai, ya. Dan Sultan Zainal Abidin anak daripada Sultan Ahmad. Sultan Ahmad anak daripada Sultan Ahmad lagi, dan Sultan Ahmad anak daripada Sultan Muhammad Malikul Zahir, dan Sultan Muhammad Malikul Zahir anak daripada Sultan Malikus Saleh, pemilik kerajaan Islam Samudra Pasai pertama. Begitu. Jadi awalnya di Malaka. Itu cicitnya ke sana. Cicitnya Mesyiar. Karena beliau di sini pertama itu tahun 14 Masehi sudah mulai menyebar ke Malaka. Ya, 1350 sudah mulai menyebar ke Pulau Jawa, Nusantara, di daerah-daerah kita ini. Ya, habis itu baru sampai ke Pertanian Selatan. Di sana ada Tok Pasai namanya. Kakek yang dipertuakan di Samudra Pasai. Kalau nama aslinya beliau Syekh Said. Nama beliau Said dari Samudra Pasai. Maka oleh beliau dan keturunannya yaitu memerintahkan orang-orang yang sudah dipercayakan, yaitu sebagai pemimpin yang sudah sanggup untuk meluaskan Islam sampai Nusantara dan Asia Tenggara. Maka digelar yaitu Pulau Malaka itu asal kata daripada mulakat, artinya perjumpaan. Karena di masa beliau menyebar Islam sampai ke Malaka pada waktu itu, ke suatu pulau, di sanalah berjumpa antara perahu-perahu layar dari timur dan barat. Pensiar Islam juga ada yang dari Timur Tengah, ada juga dari keturunan Admakan India. Berjumpa pula dengan Sultan Al-Mansur tadi sebagai pensiar Islam. Maka diamanahkan, diberitakan ke Samudra Pasai kepada ayahandanya. Maka diperintahkan oleh ayahandanya bernama Sultan Zainal Abidin Ra'u Baghdad. Maka beliaulah tinggal di sana, yang sebagai beliau menjadi pemimpin, yaitu Sultan Al-Mansur, anak daripada Sultan Zainal Abidin Ra'u Baghdad. Kalau di Samudra Pasai, Sultan Zainal Abidin ada 4. Nah, maka saya sebutkan tadi, yang ini Sultan Zainal Abidin Ra'u Baghdad. Jadi Sultan Zainal Abidin yang keempat. Yang terakhir sekali kerajaan Islam Samudra Pasai, yaitu yang dipimpin, yang dipegang oleh Sultan Zainal Abidin yang keempat. Anak daripada Sultan Ahmad ataupun Sultan Koja disebutkan. Itu yang terakhir sekali di Samudra Pasai pada tahun 1517 ataupun 923 Hijriah. Begitu. Kurang lebih 300 tahun yaitu kejayaan Islam Samudra Pasai. Habis 300 tahun baru disambung ke Iskandar Muda Banda Aceh. Setelah 300 tahun. Iya. Baru dia ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Dari Samudra Pasai juga. Cuman Sultan Iskandar Muda itu keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu cicitnya beliau. Itu dari Turki ya? Dari Baghdad. Oh, dari Baghdad. Dari Baghdad, ya. Cuman beliau lahirnya di sini. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau kawin dengan orang Aceh. Yaitu memiliki 3 putra yang dari Aceh. Maka keturunan yang 3 tadilah meneruskan Sultan menjadi yaitu anak cucu dan cicit beliau Sultan Iskandar Muda. Karena beliau namanya Iskandar, pada waktu itu rajanya yang awal sudah meninggal, Ali Muhayyad Syah sudah meninggal. Karena tidak ada pengganti sampai beliau masih kecil, dibawa sana sebagai pengganti, maka dikatakanlah muda. Iskandar Muda masih kecil. Itu riwayatnya dari Samudra Pasai juga. Terima kasih Bapak Marzuki, saya mendapat pencerahan mengenai sejarah Kesultanan Samudra Pasai dan silsilah para sultan. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita akan balik lagi ke kota Lok Sumawe. Oke sahabat Lasa, sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya. Kaki Lasa, Lasa terus.